Selamat datang di Desas Desus, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor hidup dalam balutan cerita yang menegangkan. Jika Anda pecinta kisah-kisah mistis yang memicu rasa penasaran dan ketegangan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tempat dan kisah yang menyimpan banyak rahasia gaib. Pada suatu sore yang cerah, langit di atas Gunung Dukono tampak begitu bersih. Matahari menyinari puncak gunung, membuat dedaunan berkilauan dengan warna hijau yang menenangkan. Namun, ketenangan itu ternyata hanya ilusi. Di balik keindahan alam, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mata manusia biasa. Damar, seorang pendaki berpengalaman yang telah menaklukkan banyak gunung di Indonesia, merasa tertantang untuk mendaki Gunung Dukono. Selama ini, gunung ini dikenal bukan hanya karena aktivitas vulkanik, tetapi juga karena cerita-cerita mistik mengelilinginya. Damar tidak percaya bahwa cerita-cerita takhayul baginya setiap gunung memiliki misterinya sendiri, tetapi semuanya dapat dijelaskan dengan akal sehat. Bersama dengan dua temannya, Arif dan Lia, Damar merencanakan pendakian ke Gunung Dukono. Mereka sudah mempersiapkan peralatan, makanan, dan segala kebutuhan lainnya. Hari itu, mereka berangkat dari desa terakhir menuju kaki gunung, ditemani oleh seorang pemandu lokal bernama Pak Hasan yang sudah puluhan kali mendaki Dukono. Pak Hasan adalah sosok yang bijaksana, dengan wajah yang menua karena tahun-tahun yang dihabiskannya di gunung. Dia sering menceritakan kisah-kisah tentang penampakan suara-suara misterius dan kejadian aneh yang dialami pendaki-pendaki sebelumnya. Damar mendengarkan dengan setengah hati, sambil sesekali melemparkan senyuman sinis kepada Pak Arif. Damar mendengarkan dengan setengah hati, sambil sesekali melemparkan senyuman sinis kepada Arif dan Nia. "Jangan dianggap remeh, Mas Damar," kata Pak Hasan dengan nada serius saat mereka mulai mendaki. "Gunung ini tidak seperti gunung-gunung lain. Di sini banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika." Damar hanya mengangguk sambil melanjutkan langkahnya. Dia lebih fokus pada jalur pendakian yang terjal dan pemandangan yang indah di sekitarnya. Lia, yang lebih sensitif terhadap hal gaib. Mereka mulai merasa ada hal yang tidak beres. Udara tiba-tiba dingin, burung-burung yang mendadak berhenti berkicau, dan ketenangan yang terlalu mencekam membuatnya merinding. "Kalian tidak merasa ada yang aneh?" tanya Lia dengan suara berbisik saat mereka mencapai pos pertama. Arif mengangkat bahu, tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi dia juga merasakan ketidaknyamanan yang sama. "Ah, mungkin kita hanya terlalu lelah," jawab Arif sambil mencoba menenangkan diri. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejak di pos tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, sementara itu kabut mulai perlahan-lahan turun, menyelimuti pohon-pohon yang berdiri di sekitar mereka. Kabut ini datang terlalu cepat, gumam Pak Hasan dengan nada khawatir. "Seharusnya kita sudah lebih jauh dari sini sebelum kabut tebal turun." Damar tidak memperhatikan peringatan itu. Dia bahkan merasa lebih tertantang dengan kondisi ini. "Mari kita lanjutkan saja. Kabut seperti ini pasti sering terjadi di gunung-gunung lain," katanya dengan nada penuh semangat. Namun, saat mereka mulai melangkah kembali, kabut itu semakin tebal. Hutan yang sebelumnya tampak jelas, kini berubah menjadi dunia abu-abu, di mana setiap pohon-pohon dan batu besar tampak seperti bayangan yang mengintai. Jarak pandang mereka berkurang drastis, dan suara langkah kaki mereka di tanah yang basah mulai terdengar lebih keras. "Kita harus lebih hati-hati," bisik Pak Hasan. "Kabut ini bisa membuat kita tersesat jika tidak mengikuti jalur dengan benar." Namun, jalur yang tadinya jelas kini tampak kabur, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami. Damar yang memimpin di depan tiba-tiba merasa seperti berjalan sendirian. Ketika dia menoleh ke belakang, kabut begitu tebal hingga dia hampir tidak bisa melihat Arif, Lia, dan Pak Hasan. Dia memanggil mereka, tapi suaranya terdengar aneh, seperti teredam oleh kabut. Dia memanggil mereka, tapi suaranya terdengar aneh, seperti teredam oleh kabut. "Damar!" Suara Lia terdengar sayup-sayup di balik kabut. "Damar! Damar!" Suara Lia terdengar sayup-sayup di kabut.
seolah datang dari jauh sekali. Damar berhenti dan menunggu mereka mendekat. Tapi langkah kaki di belakangnya terdengar semakin pelan, seakan-akan temannya menjauh. "Ada apa ini?" gumam Damar sedikit panik. Dia menoleh ke depan dan melihat bahwa jalur di depannya tiba-tiba bercabang menjadi dua. Padahal menurut peta yang di bawahnya, jalur ini seharusnya lurus tanpa percabangan. "Pak Hasan, Arif, Lia," Damar berteriak. "Pak Hasan, Arif, Lia," Damar berteriak, tetapi yang terdengar hanya gaung suaranya sendiri. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Meskipun udara di sekitar sangat dingin, dia memutuskan untuk menunggu di tempat, berharap teman-temannya akan segera menyusul. Sementara itu, di tempat lain dalam kabut tebal itu, Arif dan Lia merasa kebingungan. Mereka bisa mendengar suara Damar, tetapi suaranya seolah berasal dari berbagai arah yang berbeda. "Ini tidak masuk akal," kata Arif dengan wajah tegang. "Damar seharusnya ada di depan kita, tapi suaranya seperti berasal dari segala arah." Pak Hasan tampak semakin cemas. Dia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kabut ini. "Kita harus tetap bersama. Jangan pernah terpisah dalam kondisi seperti ini," peringatnya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Suara itu tidak mirip dengan suara binatang atau angin. Itu seperti bisikan, tetapi dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suara itu seolah mengelilingi mereka, membuat suasana semakin mencekam. "Apa itu?" tanya dia dengan suara gemetar. Dia merasakan ketakutan yang mendalam, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan yang diselimuti kabut. "Kita harus tetap bergerak. Kita harus tetap bergerak," kata Pak Hasan dengan tegas. "Jika kita berhenti, kita akan semakin terjebak dalam kabut ini." Dia mencoba untuk memimpin jalan, tetapi kabut semakin menebal hingga mereka hampir tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Damar yang masih menunggu di jalur bercabang itu merasakan keheningan yang aneh. Suara burung dan serangga yang biasanya menemani perjalanan di hutan kini hilang. Bahkan suara gemercik dedaunan pun lenyap, seolah seluruh dunia di sekitar Damar menjadi diam. Tiba-tiba, dia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan di sisi jalur. Bayangan itu bergerak cepat, terlalu cepat untuk sesuatu yang berukuran manusia. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. "Siapa di sana?" teriaknya. Berharap itu adalah teman-temannya yang datang menyusul. Tapi tidak ada jawaban, hanya ada keheningan yang semakin menekan. Damar mulai merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Dia memutuskan untuk bergerak maju, memilih jalur sebelah kanan, dan harapan bisa menemukan jalur keluar dari kabut tebal ini. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin asing lingkungan di sekitarnya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tampak seperti bayang hitam yang menakutkan, dan tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti lumpur siap menelannya. Damar mencoba untuk tidak panik, tetapi naluri bertahan hidup mulai berbicara. "Aku harus kembali," pikirannya, mencoba untuk kembali ke jalur yang bercabang tadi. Tapi ketika dia berbalik, jalur yang tadi dia lalui sudah tidak ada. Semuanya tertutup kabut tebal, dan Damar merasa seperti terjebak di dunia lain. Di tempat lain, Pak Hasan, Arif, dan Lia juga mulai merasakan keanehan yang sama. Mereka sudah berjalan selama beberapa jam, tetapi rasanya seperti mereka tidak bergerak dari tempat semula. "Ini seperti labirin," kata Arif dengan putus asa. "Kita terus berjalan, tetapi tidak pernah sampai ke tujuan." Lia mulai menangis, merasa ketakutan dan putus asa. Pak Hasan, meskipun berusaha tetap tenang, tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kabut ini bukan kabut biasa. Ini seperti kabut yang membawa mereka ke dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. Tiba-tiba, suara kaki terdengar di belakang mereka. Suara itu cepat, seperti seorang yang sedang berlari. Mereka berhenti menoleh, tetapi tidak apa-apa di sana. "Kalian mendengarnya, kan?" tanya Lia dengan suara gemetar. "Iya, tapi tidak ada apa-apa di sana," jawab Pak Hasan. Dia mulai merasa tidak nyaman. "Kita harus menemukan Damar.
dan keluar dari sini secepatnya.